Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Semoga tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap menjaga kesehatan ya. Sekarang kita akan melanjutkan materi ceramah kita minggu lalu. Yang pertama yaitu adalah unsur-unsur ceramah. Unsur-unsur ceramah ada beberapa. Satu, penceramah. Jadi harus ada orang yang berceramah. Kemudian yang kedua ada audiens. Bayangkan kalau kalian ceramah tetapi tidak ada yang mendengarkan, kan proses ceramah itu tidak akan pernah terjadi. Lalu yang ketiga ada materi. Ketika kita ingin melakukan ceramah atau melakukan kegiatan berceramah, pastikan kita sudah menyiapkan materi untuk disampaikan kepada pendengar. Lalu yang terakhir ada media ceramah. Untuk media ceramah kita bisa saja menggunakan kertas atau mungkin alat penunjang lainnya seperti LCD atau proyektor atau mungkin yang lainnya. Ini adalah struktur dari ceramah. Ceramah memiliki 3 struktur. Yang pertama ada pembukaan. Pembukaan dalam berceramah biasanya diawali dengan salam dan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan pembukaan yang lainnya. Lalu yang kedua ada isi. Isi berisi tentang pengantar materi. Kemudian juga harus ada materi inti yang ingin disampaikan kepada pendengar. Dan yang terakhir penutup. Penutup itu jangan lupa sertakan permohonan maaf dan ucapan terima kasih kepada pendengar karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk kita. Kaidah kebahasaan teks ceramah. Yang pertama menggunakan kata ganti. Menggunakan kata ganti orang pertama yaitu ditandai dengan saya. Usahakan ketika kita berbicara dalam situasi yang formal, kita tidak menggunakan kata aku, namun diganti dengan menggunakan kata saya. Kalau misalkan sudut pandang orang kedua, itu berarti ada dia ataupun ia. Lalu kalau misalkan jamak, itu ada mereka, kami, ataupun kalian. Yang kedua menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan. Dalam berceramah, kita harus menggunakan kata-kata yang sesuai dengan tema yang kita angkat. Ketika kita menggunakan tema tentang kesehatan, maka kita akan banyak menggunakan istilah-istilah kesehatan atau istilah medis di dalamnya. Nah, istilah itu disebut sebagai kata teknis. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental itu adalah kata kerja di mana seseorang melakukan pekerjaan tetapi berhubungan dengan pikiran ataupun perasaan. Contohnya seperti merindukan, kemudian mencintai, kemudian merasakan. Itu kita melakukan sebuah kegiatan tetapi tidak berhubungan dengan fisik, melainkan dengan psikologis. Lalu menggunakan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk itu adalah kalimat yang terdiri dari 2 struktur kalimat. Yang kemarin kelas 10 seharusnya sudah kita bahas ya, dibuka lagi catatannya. Lalu yang terakhir, banyak menggunakan kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu adalah kalimat perintah, di mana biasanya ditandai dengan menggunakan partikel lah dan ditandai dengan menggunakan tanda seru. Nah, ketika kita mendengarkan ceramah sebagai pendengar, sebaiknya kita tidak hanya mendengarkan saja, tetapi juga harus bisa menyimpulkan isi dari ceramah itu sendiri. Bagaimana langkah-langkah atau cara-cara menyimpulkan isi ceramah? Yang pertama, menggunakan aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menyimpulkan isi ceramah sebagai berikut. Kemudian yang kedua, simpulan harus memuat seluruh pokok ceramah. Jadi kesimpulan itu harus menyeluruh, tidak hanya sebagian saja. Yang ketiga, simpulan tidak menyimpang dari isi ceramah. Ketika kita menyimpulkan sesuatu, kita tidak boleh menghilangkan inti dari kalimat atau paragraf yang kita simpulkan tadi. Dan yang terakhir,
kesimpulan bukan sebuah komentar. Ingat, kesimpulan itu bukan komentar, tetapi ringkasan isi ceramah. Jadi kita bisa menceritakan kembali, ketika kita bisa menceritakan kembali sebuah bacaan atau cerita, itu kita bisa dianggap paham dengan materi atau tema yang sudah kita dengarkan atau kita baca. Nah anak-anak, sekarang mari kita coba untuk membuat teks ceramah. Bagaimana cara membuat teks ceramah yang baik dan benar? Satu, kalian harus menentukan tema atau topiknya terlebih dahulu. Ingat, tema atau topik itu berbeda dengan judul. Kemudian yang kedua, tentukan tujuan dari ceramah itu. Apakah kalian ingin informatif, atau persuasif, atau rekreatif? Itu kalian harus menentukan terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, silahkan membuat kerangka isi ceramah. Ketika membuat kerangka harus disesuaikan dengan struktur ceramah. Tadi struktur ceramah itu kan ada 3, pendahuluan, isi, dan penutup. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka yang sudah kita tulis tadi menjadi sebuah teks ceramah yang utuh. Topik teks ceramah adalah pokok pembicaraan dalam ceramah. Topik yang dapat digunakan ketika kita menyusun teks ceramah itu bisa tentang masalah pendidikan atau budi pengerti, bisa juga mengenai peristiwa yang sedang aktual, misalkan tentang bahaya narkoba, atau mungkin kita akan membahas tentang politik yang sedang terjadi di Indonesia ini. Lalu bisa juga berceramah tentang pengalaman pribadi. Lalu isu budaya, misalkan seperti budaya Indonesia yang semakin lama semakin tergerus oleh budaya asing, di mana anak-anak Indonesia itu sekarang lebih dominan kepada barang-barang branded dari asing ataupun artis-artis dari asing lainnya. Lalu permasalahan sosial, contohnya seperti mendiskriminasi orang-orang yang memiliki pekerjaan yang rendah, atau orang yang berkulit hitam dengan orang yang berkulit putih, atau mungkin suku, ras, agama, itu juga bisa dibahas. Dan yang terakhir, permasalahan remaja. Permasalahan remaja ini lebih sering dibahas ketika seseorang berceramah. Kenapa? Karena dengan dilihat dari perkembangan teknologi, remaja itu semakin banyak melakukan sesuatu yang menyimpang yang tidak sesuai dengan usianya. Maka dengan adanya ceramah yang menggunakan tema remaja, kita bisa menghimbau anak-anak yang nantinya akan terjerumus untuk mengantisipasi. Tujuan. Jadi kita tadi setelah membuat tema itu kan menentukan tujuan yang ingin disampaikan ketika kita berceramah. Tujuan dalam proses berceramah itu ada 2. Yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umum itu meliputi informatif, persuasif, dan rekreatif seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian untuk tujuan khususnya itu adalah rincian dari tujuan umum. Jadi kita lebih menekankan ke bagian mana ketika kita berceramah. Oke, jadi ini tadi adalah materi kita tentang teks ceramah. Jangan lupa untuk materinya nanti silahkan disalin di buku catatan masing-masing. Untuk minggu depan mari kita agendakan untuk ulangan harian KD ceramah. Saya akhiri, kalau ada pertanyaan bisa langsung ke WhatsApp atau Telegram grup atau WhatsApp secara langsung ke Bu Laili. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.